Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menguatkan kita dalam menjalankannya, melancarkan setiap amal ibadah kita, serta menerima segala doa dan taubat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah, yaitu tentang para sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Namun sebelum kita melanjutkan, marilah kita bersama-sama memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu hari di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Wajah beliau tampak tenang dan penuh kasih. Para sahabat duduk melingkar dengan penuh adab, di antaranya Abu Hurairah, Umar ibnul Khattab, dan Ali ibnu Abi Talib. Bulan Ramadan telah tiba. Kaum muslimin sedang menjalankan puasa dengan penuh keimanan. Dalam majelis itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa keutamaan puasa di sisi Allah?" Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah 'azza wa jalla, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli." Artinya, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku." Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat terdiam mendengar kemuliaan puasa yang begitu agung. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah puasa melindungi seorang hamba?" Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnah," artinya puasa adalah perisai. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz lain yang sahih, Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar," artinya puasa adalah perisai dari api neraka. Hadits riwayat Imam Ahmad An-Nasai dan dinilai sahih oleh para ulama. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suasana majelis semakin khidmat. Betapa luasnya ampunan Allah bagi orang yang berpuasa dengan keikhlasan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqal, ayna as-sa'imun? Fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Fa'idha dakhalu ughliqa, falam yadkhul minhu ahad." Artinya, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak seorang pun selain mereka yang memasukinya. Dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu. Apabila mereka telah masuk, pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Suasana tenang dan penuh khidmat.
Di antara yang hadir saat itu adalah Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah. Mereka menyaksikan seorang lelaki datang mendekat lalu duduk dengan penuh hormat di hadapan Rasulullah. Lelaki itu bertanya tentang kewajiban dalam Islam. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang ajaran Islam yang diwajibkan atas dirinya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi Ramadan wa hajjil bait." Artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lelaki itu kemudian bertanya lebih rinci tentang kewajiban yang harus ia lakukan setiap hari dan setiap tahun. Rasulullah menjelaskan kepadanya tentang salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika lelaki itu bertanya tentang puasa, Rasulullah menjawab bahwa yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan, kecuali jika seseorang ingin menambah dengan puasa sunnah. Para sahabat memahami bahwa kewajiban puasa bukan untuk semua orang tanpa syarat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, mampu, dan tidak memiliki uzur syar'i. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan Allah juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Artinya, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat dan hadis tersebut, para sahabat memahami bahwa puasa Ramadan diwajibkan atas setiap Muslim yang telah baligh, berakal, dan mampu menjalankannya. Adapun orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka Allah memberikan keringanan untuk menggantinya di hari lain. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Di antara yang hadir saat itu adalah Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah. Mereka selalu haus akan ilmu dan bimbingan dari Rasulullah. Salah seorang sahabat kemudian bertanya dengan penuh hormat, "Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak diwajibkan untuk berpuasa?" Rasulullah pun menjelaskan tentang keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala telah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Artinya, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia mengganti pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 184. Para sahabat memahami bahwa orang yang sakit dan musafir mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra as-salati was-sawma 'anil musafiri wal murdi'i wal hubla." Artinya, sesungguhnya Allah menggugurkan dari musafir setengah salat dan menggugurkan puasa dari musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil. Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dinilai sahih oleh para ulama. Para sahabat pun mengetahui bahwa wanita hamil dan menyusui juga mendapatkan keringanan apabila khawatir terhadap diri atau anaknya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga menjelaskan
tentang orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu lagi berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 184. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa. Maka mereka memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari penjelasan tersebut, para sahabat memahami bahwa yang tidak diwajibkan berpuasa adalah orang yang sakit, musafir, wanita hamil, dan menyusui dalam kondisi tertentu, serta orang tua renta yang tidak mampu. Namun bagi yang masih memiliki kemampuan di lain waktu, tetap wajib mengganti puasanya. Majelis itu semakin menenangkan hati. Mereka menyadari bahwa syariat Islam bukanlah beban, melainkan rahmat. Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dikisahkan pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang lelaki dengan wajah gelisah. Ia duduk di hadapan Rasulullah, lalu berkata dengan suara penuh penyesalan, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Rasulullah bertanya dengan lembut, "Apa yang membuatmu celaka?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah menggauli istriku pada siang hari di bulan Ramadan." Para sahabat terdiam. Mereka mengetahui bahwa hal itu adalah perkara besar ketika dilakukan dalam keadaan berpuasa. Rasulullah bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Artinya, apakah engkau memiliki budak untuk engkau merdekakan? Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Artinya, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lelaki itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Fahal tajidu it'ama 60 miskina?" Artinya, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lelaki itu kembali menjawab, tidak. Beberapa saat kemudian dibawakan kepada Rasulullah sekeranjang kurma. Beliau bersabda agar kurma itu disedekahkan kepada orang miskin. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih miskin dariku?" Demi Allah, tidak ada keluarga di Madinah yang lebih miskin daripada keluargaku. Mendengar itu Rasulullah tersenyum hingga terlihat gigi geraham beliau, lalu bersabda agar kurma itu diberikan kepada keluarganya. Kisah ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri pada siang hari Ramadan membatalkan puasa dan mewajibkan kafarah yang berat. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga menjelaskan tentang perkara lain yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba, falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Artinya, barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang telah memberinya makan dan minum. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini para sahabat memahami bahwa makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Sedangkan jika karena lupa, maka tidak membatalkannya. Para ulama juga menjelaskan bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man dhara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alayh, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Artinya, barang siapa muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban qada atasnya, dan barang siapa sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Hadits riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi,
dan dinilai sahih oleh para ulama. Dikisahkan suatu hari tiba-tiba seorang sahabat datang dengan wajah tampak menyesal. Ia duduk dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku berpuasa namun tadi aku marah. Aku meninggikan suara kepada saudaraku. Apakah puasaku batal?" Para sahabat memandang ke arah Rasulullah, menunggu jawaban yang menenangkan hati. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum, fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul, inni shaimun." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mendengar itu, sahabat tersebut merasa lega. Rasulullah tidak mengatakan bahwa puasanya batal, namun beliau mengingatkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan amarah dan menjaga lisan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Artinya, puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum, tetapi puasa adalah menahan dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dinilai sahih oleh para ulama. Beliau juga memperingatkan dengan sabdanya, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadits riwayat Imam Bukhari. Sahabat itu pun memahami bahwa marah tidak membatalkan puasa secara hukum, namun dapat mengurangi pahala dan merusak kesempurnaan puasa. Rasulullah mengajarkan bahwa puasa adalah latihan kesabaran. Ketika marah datang, seorang yang berpuasa hendaknya menahan diri dan mengingat bahwa ia sedang beribadah kepada Allah. Majelis itu pun menjadi pelajaran besar. Para sahabat semakin berhati-hati menjaga hati dan lisan mereka, karena mereka memahami bahwa puasa yang sejati adalah puasa yang menjaga seluruh anggota badan. Semoga Allah menjaga puasa kita dari amarah, lisan yang tergelincir, dan perbuatan yang mengurangi pahala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita uraikan tentang puasa, tentang perkara yang membatalkannya, serta bagaimana menjaga diri dari amarah dan hal-hal yang mengurangi pahala, dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan lisan, menjaga hati, dan mengendalikan emosi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu menjaga puasanya dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sempurna dalam pahala. Jika dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, kesalahan penyebutan dalil, kekeliruan pemahaman, atau tutur kata yang kurang berkenan, saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, dan kebenaran datangnya dari Allah. Adapun kekeliruan adalah dari diri saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan dalam keadaan iman dan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.